Assalamualaikum, halo teman-teman, balik lagi sama Aaz di acara Bincang-Bincang bersama Ketua Eskul. Hari ini kira-kira kita bakal bincang-bincang sama siapa ya? Penasaran nggak? Kalau penasaran, let's get it! Maju, jalan. Tangan kanan begini, kiri begini, kiri begini. Oe, 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 oe. Saat aku masuk hutan, Saat aku masih hutan, kulihat hewan yang aneh, kulihat hewan yang aneh. halo teman-teman, balik lagi sama Aaz. Sekarang Aaz udah bareng kakak-kakak yang pakai baju coklat. Siapa lagi kalau bukan anak Pramuka Mankota Cimahi. Langsung aja kita perkenalkan diri. Namanya siapa, dari kelas mana, dan jabatannya di Pramuka Kota Cimahi sebagai apa. Mulai dari Kakak Silmi. Hai, perkenalkan nama saya Silmi Nurdia. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya menjabat sebagai Pradana Putri. Perkenalkan, nama saya Rita Gusti Fahreji. Saya di kelas 11 IPA 3. Di Pramuka saya menjabat sebagai Pradana Putra. Nah itu dia ya, jadi Kak Silmi sebagai Pradana Putri dan Kak Dido sebagai Pradana Putra di Pramuka Kota Cimahi. Nah terus coba dong kenalin di Eskul Praman ini pembinanya siapa, terus asal usulnya gimana? Nah, di Eskul Praman ini pembina putranya itu Bapak Ahmad Saripudin. Nah, dan pembina putrinya itu Kak Fitria Sofianti. Di sini asal usul Eskul Praman itu berdirinya tahun 2009. Pada saat itu angkatan 1 dan angkatan 2 itu sebagai perintis dan anggotanya masih sedikit. Berlanjut ke angkatan 4 sampai angkatan sekarang, anggotanya jadi tambah banyak. Dan karena anggotanya jadi tambah banyak dan prestasi yang diraih juga jadi tambah banyak. Nah terus di Pramuka Cimahi ini ngapain aja sih eskulnya? Apakah baris-baris doang, apa gimana? Coba boleh dijelasin. Untuk eskul di Pramuka Kota Cimahi ini biasa melakukan kegiatan yaitu latihan rutin yang dilaksanakan pada hari Kamis dan hari Sabtu. Dan biasa juga kita melaksanakan latihan gabungan dengan SMA atau SMK yang lainnya. Kadang juga kita mengikuti lomba di setiap event-event Pramuka. Terus kan sebagai Pradana Putra dan Pradana Putri pasti dong ada visi misinya. Coba boleh dijelasin dong Kak Silmi, visinya ada apa aja? Visinya di Pramuka itu adalah mengoptimalkan anggota yang kreatif, mandiri, dan berbudi luhur. Nah kalau misinya ada apa aja nih, boleh dijelasin? Untuk misinya kita mengembangkan rasa sosial, tanggung jawab, dan saling menghargai antara sesama dan mengadakan kegiatan yang bersifat kreatif dan kemandirian. Nah terus kalau misalnya buat prokernya ada apa aja nih Kak Silmi? Di Pramuka Kota Cimahi itu ada beberapa program kerja yang mungkin akan dilaksanakan. Yang pertama itu renovasi sanggar, dan mungkin sekarang itu renovasi sanggar udah setengahnya lah ya. Terus yang kedua penghijauan, yang ketiga baksos, bakti sosial, yang keempat pemeliharaan sanggar kayak piket kayak gitu. Terus latihan wajib mingguan sama latihan gabungan. Itu prokernya sudah bagus sekali ya, bisa membuat Praman lebih baik. Nah terus gimana nih caranya kalian menjalankan proker atau melaksanakan kegiatan di masa pandemi ini? Karena kan kalau misalnya masa pandemi belum boleh ketemu dulu. Untuk proker yang bersifatnya offline, kita belum bisa melaksanakan proker tersebut. Tetapi kalau latihan rutin biasanya kita lakukan di WhatsApp atau Google Meet. Gimana nih kesan pas pertama kali Kak Silmi sama Kak Dido pas masuk Praman? Apakah seneng, apa deg-degan, excited, gimana? Coba dari Kak Silmi dulu. Oh, yang pertama tentunya excited ya buat masuk Pramuka karena ada tetangga gitu. Ikutan Tangga. Pramuka jadi ikutan bareng-bareng kayak gitu. Terus Ada teman rumah gitu ya? nah, kayak gitu. Terus tapi agak sedikit deg-degan gitu karena nggak terlalu kenal gitu. Terus mau ngobrol juga gimana gininya, ragu-ragu gini. Nah kayak gitu. Terus ya makin kesana ya seru sih kalau Jadi makin nyaman. ya kayak gitu. Terus sekarang gimana nih pas udah jadi Pradana Putri? Gimana perasaannya atau kesan pesannya? Jadi Pradana Putri kayak ngerasa gimana aja kalau misalnya di dalam keluarga kayak ada ayah ibu
Nah kayak jadi ibunya aja kayak gitu. Jadi tanggung jawabnya itu makin berat gitu. Jadi bukan bawa tanggung jawab diri sendiri aja, tapi bawa tanggung jawab anggota gitu kan. Nah kayak gitu. Nah, kalau dari Karida sendiri gimana nih kesan pas pertama kali masuk Praman sampai sekarang jadi Pradana Putra? Kesan pertama ketika saya masuk pramuka sedikit canggung karena belum semua anggota kenal gitu. Tetapi lama kelamaan seiring berjalannya waktu saya kenal dengan anggotanya dan saya merasa asik gitu ngobrolnya juga. Jadi semakin kesini makin kenal ya sama teman-temannya. Nah itu dia ya kesan-pesannya. Jadi ada deg-degan, ada excited, terus jadi banyak kenalan juga gitu. Tapi dari awalnya nggak kenal terus kesininya jadi kenalan, jadi temenan baik. Nah sekarang di Pramuka itu ada pengalaman apa aja sih? Ada pernah ikut event-event apa aja sih selama di Pramukaman Kota Cimahi ini? Boleh dijawab. Kalau saya sendiri sih pernah ikut lomba di Netuci, terus ikut Saka Widya Budaya Bakti dan Saka Wirakatika. Nah selanjutnya dilanjut sama Ido. Di Pramukaman Kota Cimahi juga pernah mengikuti lomba-lomba yang dilaksanakan di UIN, di STKIP Siliwangi. Kadang juga ada anggota perwakilan yang mengikuti Raimuna daerah, Raimuna nasional, Ransaka, sampai yang kemarin-kemarin baru saja mengikuti Sahil Nias ke Nias. Nah tuh gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke Pramukaman Kota Cimahi, bakal ada banyak banget pengalaman yang seru dan juga kalian bisa menjadi siswa yang berprestasi dengan mengikuti berbagai macam perlombaan dan kegiatan lainnya. Nah selanjutnya kita tanya ini, ada keluh kesah apa aja, ada susah senangnya apa aja nih di Pramukaman Cimahi? Boleh dari Karida dulu. Untuk keluh kesahnya ketika anggota yang susah mengikuti kegiatan, itulah tantangan bagi seorang Pradana. Bagi seorang pemimpin. Buat senengnya ada apa aja nih? Pasti banyak kesenangan di Praman ini, tapi boleh disebutkan satu duanya. Untuk senangnya kita bisa mendapatkan banyak teman, nggak hanya di dalam sekolah, kita bisa dari luar daerah juga kita bisa mendapatkan teman baru. Nah, kalau dari Kak Silmi, apa aja nih keluh kesah dan apa aja nih yang bikin semangat di Pramannya itu? Kalau kesannya sih ya yang tadi udah Ido bilang kayak gitu. Jadi Pradana itu emang gampang-gampang susah lah ya. Apalagi kayak ngumpulin anggota, kegiatan kayak gitu susah. Tapi senangnya itu kalau misalnya kita udah ngelakuin kegiatan capek gitu. Tapi kalau misalnya dilakuin bareng-bareng, ih kok jadi enak gitu, jadi senang aja gitu. Nah kayak gitu. Jadi kebersamaannya ya yang bikin seneng itu. Prestasi apa aja nih yang udah dicapai sama Pramukaman Cimahi ini? Soalnya kan dari Praman sendiri tadi udah ngikutin banyak event, banyak perlombaan. Coba boleh dong disebutin satu duanya prestasinya. Kalau misalnya prestasi sih banyak ya, soalnya dari kehitung tahunnya aja udah berdiri lama kan. Nah kalau misalnya baru didapetin kemarin deh dari lomba Netuci ya. Nah dari lomba Netuci itu ada juara umum yel-yel. Jarang banget kan juara umum yel-yel. Terus boleh nanti ya yel-yelnya dipraktekin. Terus juara ini apa? Juara 2 kesenian daerah. Wah, jadi itu di Pramuka itu ya? Oh, bukan. Nah terus ada dari UIN nggak tuh itu bisa itu. Untuk di UIN alhamdulillah mendapatkan juara yang storytelling bahasa Inggris yang didapatkan oleh Arlan, dan itu tingkatnya tingkat nasional. Wah, itu suatu kebanggaan yang patut diapresiasi ya. Terus untuk pertanyaan terakhir, ada gak nih harapan kalian sebagai Pradana Putri dan Pradana Putra buat Pramukaman Cimahi ke depannya? Coba dari Kak Sumi. Yang jelas semoga gitu ya Praman Sakti atau Pramukaman Kota Cimahi ke depannya itu lebih baik lagi, lebih jaya lagi, lebih maju, lebih kayak
banyak relasi gitu keluar kayak gitu. Yang jelas kayak gitu sih. Dari Kak Rido. Untuk kedepannya semoga Praman Sakti selalu jaya terus dan bersemangat dimanapun, kapanpun. Ya, itu dia harapan dari Pradana Putri dan Pradana Putra, dan tentu saja harapannya untuk kita semua. Semoga apa yang diharapkan oleh Kak Sulmi dan Kak Rido bisa terwujud dan bisa memajukan Pramuka Mankata Cimahi. Nah, itu saja, kita langsung akhiri saja acara bincang-bincang bersama Ketua Eskul hari ini. Terima kasih Kak Sulmi, terima kasih Kak Rido. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.